Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan tinggikan Dia, kita akan agungkan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Hanya Dia yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Aku
layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah pada hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Yesus. Mungkin di tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda, tetapi biarlah sukacita Natal selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang dapat menebus setiap dosa kita. Dan pada hari ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap.
kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal aku, jaga ada yang maha kudus. Hai, lihatlah di Efrata, hai, lihatlah di Efrata, terang besar Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar untuk kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Engkau yang telah datang ke dalam dunia, Engkau yang menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kehidupan kami, membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sungguh baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita patut mensyukuri akan anugerah Tuhan, di mana sampai saat ini kita masih sehat, kita masih bisa beribadah, semua karena anugerah daripada Tuhan. Di bulan Desember ini merupakan bulan yang sangat menggembirakan karena banyak yang memperingati tentang Natal. Namun di masa yang prihatin ini karena pandemi COVID-19, ya, mari kita memperingati dengan kesederhanaan. Karena esensi daripada Natal itu sebenarnya adalah kasih Allah. Kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah esensi daripada Natal. Jadi bukan karena Natal ya itu harus dirayakan dengan gegap gempita dan semuanya serba wah. Tetapi justru saat-saat kita
mengingat bagaimana Tuhan Yesus lahir di dunia ini dalam kesederhanaan di kandang Bethlehem, ya, itu mengajarkan kepada kita dalam kesederhanaan. Nah, tahun ini kita peringati dalam kesederhanaan karena apa? Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena itu walaupun sederhana tidak menghilangkan makna daripada kasih daripada Allah. Hari-hari yang kita jalani itu memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang membuat kita ya menjadi takut, menjadi cemas, khawatir, bahkan bisa panik, gugup. Nah, Bapak Ibu, namun hari ini kita diingatkan bahwa dalam menghadapi terjangan ombak badai kehidupan, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, kita harus dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Kenapa? Karena dengan ketenangan akan memampukan kita menghadapi terjangan gelombang kehidupan ini. Tema Natal untuk saat ini adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi saya ulang, tema Natal untuk tahun ini adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita membaca nats kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Injil Matius 14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah menemukan? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita akan melihat latar belakang peristiwa yang terjadi. Kita melihat setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki saja, kemudian dia memerintahkan murid-muridnya agar naik ke perahu menyeberang mendahuluinya. Dan menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengikut murid-murid, tetapi ia naik ke bukit untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas gunung atau bukit untuk berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa, murid-murid sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai, ya. Nah, dan ternyata perahu mereka diombang-ambingkan oleh badai dan mereka berjuang sekuat tenaga untuk mengatasinya. Ada rasa takut, cemas, khawatir, lelah, bahkan kalut. Ya, kenapa? Karena perahu mereka oleng, diterjang oleh badai, gelombang begitu tinggi. Nah, tetapi dalam keadaan yang demikian, Tuhan Yesus tahu persis. Tuhan Yesus hadir pada jam 3 pagi berjalan di atas air. Nah, waktu murid-murid melihat ada sesuatu ya yang berjalan di atas air, karena murid-murid sudah capek, diliputi kecemasan, diliputi kekalutan, saudaraku sekalian, mereka semakin takut, kalut, sehingga mereka berteriak hantu, ya hantu. Nah, saudara, inilah. Namun Yesus hadir tepat waktu.
Setelah Tuhan Yesus dekat dengan mereka, Tuhan Yesus bersabda, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara dari sabda Yesus ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perhatikan. Mari kita melihat sabda Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tenanglah. Nah, kata tenanglah sama dengan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Nah, kata-kata ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya mengalami capek, mengalami kegentaran, cemas, takut. Makanya Tuhan Yesus mengatakan tenanglah. Kenapa harus tenang? Karena dengan ketenangan diri dapat membuat seseorang itu berpikir jernih. Atau dia dapat fokus di dalam mengambil suatu keputusan. Dia dapat mengambil keputusan yang tepat, yang berguna untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, firman Allah mengatakan bahwa di dalam ketenangan dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan kita atau memberikan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, firman Allah ini disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan, di mana mereka diminta untuk kembali kepada jalan Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Mereka diingatkan karena mereka berharap kepada Mesir. Mereka berpikir Mesir kerajaan yang besar, kereta-kereta besinya banyak, ya. Tetapi firman Allah justru mengingatkan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, ya, Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat artinya meninggalkan jalan yang bertentangan dengan jalan Allah, kemudian berbalik kepada jalan Allah, itu bertobat. Dengan tinggal diam artinya mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, kamu diselamatkan. Nah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketenangan itu sebenarnya adalah membuat seseorang memiliki kekuatan. Karena itu adalah firman Allah. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, tenanglah. Karena dengan ketenangan tadi saya katakan seorang dapat berpikir jernih, dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, yang berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Nah, ketenangan membuat diri kita dapat berdoa dan dapat memahami siapa Yesus di dalam hidup kita. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksudnya? Artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Karena dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di dalam ketenangan membuat diri dapat berdoa
dan dapat memahami siapa sebenarnya Yesus itu di dalam hidup kita. Dalam ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana kita bisa tenang? Ketenangan kita dapat bila kita dekat atau intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, intim dengan Tuhan, membuat diri kita itu tenang. Dalam ketenangan terletak kekuatan kita. Dalam ketenangan kita bisa berdoa dan memahami Yesus Kristus di dalam hidup kita. Di dalam ketenangan itulah, maka kita dapat melihat dan mengambil satu keputusan yang tepat. Makanya Tuhan Yesus waktu melihat murid-muridnya gelisah, ya, takut, firman yang keluar dari firman Allah yang keluar dari mulut Yesus mengatakan, tenanglah. Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara menghadapi badai kehidupan, mungkin perahu kehidupan kita diombang-ambingkan, mari seperti firman Tuhan katakan, tenanglah, tenang, ya. Supaya kita tidak salah langkah, tidak salah dalam mengambil satu keputusan. Nah, yang kedua sekarang, kalau tadi tenanglah, sekarang yang kedua adalah aku ini. Nah, saudara, aku ini. Kata aku menunjuk kepada diri Yesus, ya, menunjuk kepada diri Yesus. Tetapi kata aku adalah pernyataan tentang manifestasi dari Allah, seperti saat Allah memperlihatkan dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ya, kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Waktu Musa bertanya, kalau nanti mereka bertanya siapa namamu? Tuhan Yesus menjawab, ya, aku adalah aku. Nanti Bapak Ibu baca aja di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Intinya Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah aku. Aku adalah aku mengutus kamu. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah aku, tidak ada yang lain. Ya, jadi Allah itu hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain, makanya Allah berfirman, aku. Yesus juga mengatakan, aku ini, supaya murid-murid mengenal kembali, ya, siapa yang sedang berbicara, aku ini, tenanglah, aku ini, yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kata-kata ini kita dapat mengerti hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang sangat peduli, Allah yang hadir di tengah umatnya untuk mendengar dan memberikan pertolongan. Saat-saat murid-murid gelisah karena perahunya diterjang ombak dan angin badai, ya, mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Yesus hadir menunjukkan dirinya, aku ini, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Allah yang menguasai alam. Nah, makanya dia menunjukkan dirinya, aku ini, supaya murid-muridnya sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Yesus, Allah yang maha kuasa, yang sangat peduli, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya saat-saat umat itu menghadapi badai kehidupan. Dan dia datang untuk mendengar dan memberikan suatu pertolongan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan setelah berfirman, tenanglah aku ini.
Jadi hati murid-murid supaya tenang, lalu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya siapa dia, supaya murid sadar mengenal dia bahwa dia Yesus yang selalu dekat dengan mereka. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan yang ketiga, jangan takut, ya, jangan takut. Nah, dalam hidup ini banyak hal yang dapat membuat seseorang menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Tetapi Tuhan Yesus ingin agar kita selalu memandang kepada Dia dan percaya kepadanya. Makanya tadi kan Tuhan Yesus mengatakan, aku ini. Supaya murid-murid itu memandang Dia. Makanya Tuhan Yesus kan, jangan takut. Karena aku ini, yang hadir ini, ya akan memberi pertolongan kepadamu. Jangan takut, karena aku ini yang hadir, ya akan meredakan badai yang ada. Nah, Yesus tahu persis keberadaan murid-muridnya yang sedang dilanda ketakutan, yang sedang dilanda dengan kekalutan. Itu sebabnya Dia hadir dan Dia berfirman, jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut, saudara-saudara? Bukankah setiap hari, setiap saat kita menghadapi ya berbagai macam hal, seperti badai, ya, seperti angin, taufan, bahkan menerjang perahu kehidupan kita. Tapi kenapa kita tidak boleh takut? Mari kita ingat firman Allah. Yesus adalah Immanuel. Dan arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Nah, kalau Allah beserta kita, seharusnya kita tidak takut. Karena jika terjadi sesuatu, Allah yang menyertai kita akan bertindak. Dia Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas alam semesta. Mari kita membaca Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung di mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, ya. Dan dalam memberitakan Injil ini tidak perlu mereka khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Ya, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman atau sampai kesudahan alam. Jadi Tuhan Yesus menyertai bukan 1 kali, 2 kali, tidak, sampai akhir zaman atau sampai kesudahan alam. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita melihat, saudaraku sekalian, bahwa firman Allah itu ya setiap hari selalu ada kata jangan takut. Ya, jangan takut. Jadi setiap hari Tuhan berfirman supaya kita tidak takut karena Tuhan menyertai. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, menyediakan tempat bagi anak-anaknya atau orang percaya, ia berjanji, ya, dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan akan datang kembali untuk apa? Untuk menyertai anak-anaknya dalam setiap keberadaan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap musim kehidupan yang ada. Ia selalu ada, dia selalu hadir, dia selalu menyertai dan tidak meninggalkan kita seorang diri. Itulah janji daripada Tuhan, saudara-saudara. Karena itu kenapa kita harus takut? Ya, firman Allah mengatakan, mari kita membaca. Kalau Tuhan di pihak kita, saudaraku sekalian, ya, kenapa kita takut?
Kita membaca dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Luar biasa kan, pemazmur ini yakin Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia merancangkan, merencanakan mungkin hal-hal yang jahat terhadap kita, mau mencelakakan kita. Tapi mari coba kita renungkan pemazmur ini. Ya, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Roma disebutkan, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, siapa lawan kita? Karena Tuhan di pihak kita, Dia pasti akan membela kita, melindungi kita, memelihara kita. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir di tengah-tengah badai kehidupan. Karena itu mari kita renungkan akan firman Allah yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di dalam menghadapi pandemi saat ini, yang kita tidak tahu kapan selesainya, mari kita tetap tenang, tetap mengandalkan Tuhan, karena dengan ketenangan kita dapat melakukan sesuatu dengan benar, mengambil keputusan dengan benar. Dan firman Allah katakan, aku ini menunjuk kepada Yesus supaya kita melihat, memandang kepada Yesus, memandang kepada Allah yang Maha Kuasa yang hadir saat-saat kita ditimpa oleh badai kehidupan. Dan yang terakhir tadi katakan, jangan takut. Jadi Yesus hadir dalam badai. Dia hadir untuk menyelamatkan. Dia hadir untuk menolong. Dia hadir untuk memberikan pengharapan saat perahu kehidupan kita diterjang badai. Biarlah saat kita memperingati Natal ini, walaupun dalam kesederhanaan, tapi tidak mengurangi esensi daripada kasih Allah dalam hidup kita. Dalam kasih-Nya, Dia selalu hadir untuk menolong, mendengar, memelihara, ya, dan memberikan pengharapan senantiasa. Biar kita menyadari Natal adalah kasih Allah. Natal adalah pengharapan yang diberikan oleh Allah. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan naikkan suatu pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Dan sementara kita merenungkan kebenaran firman Allah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kami undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa
Kau Allahku. Jiwaku tenang. Kita akan mendapat ketenangan hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus hadir saat murid-murid ditimpa badai, perahu mereka oleng, mereka kerja keras, namun mereka diliputi dengan ketakutan dan kecemasan. Makanya Yesus hadir dan berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Percayalah, hanya di dalam Yesus kita mendapat ketenangan. Di dalam keheningan kita dapat melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Percayalah, Dia Raja segala raja. Dia juga yang berkuasa atas alam semesta. Mungkin saat ini saudara mengalami badai kehidupan, perahu kehidupan sudah terombang-ambing. Percayalah Tuhan Yesus hadir. Tenang, percayalah Yesus ada di antara saudara, bersama saudara. Jangan takut, percayalah akan Dia. Akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Haleluya. Haleluya. Engkaulah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Selalu hadir, yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat badai kehidupan menerjang kami, Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan Engkau akan selalu hadir saat-saat yang genting. Engkau datang untuk memberikan ketenangan, untuk menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami tidak akan menjadi takut lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun 2020 akan segera berakhir. Banyak hal telah terjadi, namun kami tahu pemeliharaan-Mu sampai saat ini luar biasa. Nama-Mu dipermuliakan dan kami bersyukur Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala gangguan-gangguan daripada kelompok-kelompok atau orang-orang yang hanya mementingkan diri. Berkati Indonesia Tuhan dalam damai dan sejahtera Allah. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, seluruh rakyat, supaya mereka menjaga NKRI yang anugerah daripada Tuhan. Juga untuk seluruh jemaat-Mu yang tetap bersuka cita dan mereka selalu ingat esensi daripada Natal adalah kasih Allah kepada dunia. Sehingga kami tidak akan kehilangan kasih Allah di tengah-tengah keprihatinan karena pandemi ini. Kasih Allah semakin nyata adanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu supaya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, karena ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surga. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat GPIS Hosana Pandaan, kami mengucapkan Selamat Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati.